Hai, aku Rama. Umurku 21 tahun, asalku dari Tangerang. Aku bersekolah di salah satu universitas ternama di Indonesia. Ini pengalamanku di desa berhantu. Pada hari itu, aku sedang menerima tugas kuliah untuk menganalisa bagaimana kehidupan di pedesaan di saat perkembangan zaman seperti saat ini. Aku berkelompok bersama dua orang temanku, yaitu Andi dan Badrus. Di antara kami bertiga, Badruslah yang mempunyai keluarga di pedalaman, desa terpencil yang sangat jauh dari cengkrama hingar dan bingarnya kota. Desa tersebut bernama Marangan. Badrus mengajak aku dan Andi untuk mengerjakan tugas di desanya, yang di sana ditinggali oleh nenek dan kakek Badrus. Badrus bilang perjalanan di desanya menempuh waktu kurang lebih 9 jam perjalanan. Kami bertiga berangkat pukul 8 pagi dari Tangerang. Perjalanan yang ditempuh menggunakan mobil milik Andi. Saat di perjalanan, Badrus berpesan untuk menjaga etika, tingkah laku, sopan, santun, dan tata krama saat di desanya. Karena desanya masih sangat lekat dengan hal-hal mistis. Namun Andi yang mempunyai sifat selengean tak menggubris omongan Badrus, bahkan menganggap sepele omongan Badrus. Sampailah kami di desa Marangan pada pukul 5 sore. Setibanya di sana, Andi langsung berlari ke hutan. Aku kaget dan langsung mengejar Andi. Namun Andi bilang dia ingin buang air kecil. Andi buang air kecil di bawah pohon besar. Pada saat selesai, kepala Andi tertimpa ranting pohon yang membuat kepalanya berdarah. Aku yang melihatnya langsung menolongnya dan membawa Andi ke rumah Badrus. Tapi pada saat di perjalanan, aku teringat omongan Badrus bahwa desanya masih lekat akan hal-hal mistis dan aku harus menjaga sikap dan tata krama di desanya. Itu perasaanku sudah tidak enak karena aku rasa Andi sudah sembrono dengan buang air kecil sembarangan. Setibanya di rumah Badrus dengan keadaan kepala berdarah sontak membuat Badrus, nenek, dan kakek kaget. Mereka bertanya apa yang terjadi pada Andi. Andi berbohong. Dia bilang bahwa dia terjatuh dan kepalanya terbentur batu. Setelah itu, Andi diberi obat-obatan herbal agar darahnya tidak terus keluar. Selepas maghrib, keadaan desa begitu sunyi. Aku bertanya kepada kakek, kenapa selepas maghrib sudah sepi kek? Seakan-akan tidak ada orang di desa ini. Kakek menjawab bahwa kalau di sini masih mempercayai kalau selepas maghrib banyak makhluk yang berkeluaran. Terlebih lagi, sebulan yang lalu ada kasus bunuh diri. Seorang perempuan yang melompat ke jurang dekat pohon besar di sana. Dia bunuh diri karena frustasi pasangannya pergi di saat waktu pernikahan mereka sudah dekat. Dengan menggunakan kebaya, dia berpesan akan mencari pasangannya dan balas dendam sampai dia mati. Aku yang ingat pohon besar langsung kaget dan mulai takut. Namun, selepas kakek bicara, nenek datang dan bilang kalau kakek hanya bercanda dan mendongeng. Selepas itu, Andi datang dengan berpakaian rapi. Dia bilang ingin berjalan-jalan menikmati malam sambil mencari wanita-wanita cantik di desa ini. Tidak ada rasa takut di dalam diri Andi, padahal Badrus sudah berpesan untuk berhati-hati di desanya, karena desanya terkenal dengan berhantu. Aku ingin melarangnya, karena aku sudah mendengar cerita dari kakek. Namun nampaknya
Andi bukanlah orang yang mudah dikasih tahu. Dan akhirnya Andi pergi meninggalkan rumah. Singkat cerita, tiba pukul 12 malam. Andi belum juga pulang. Aku khawatir dan takut terjadi apa-apa pada Andi. Akhirnya, aku memberitahu kakek dan mengajaknya mencari Andi. Badrus yang mendengar obrolanku langsung kesal dan ikut mencari. Setelah mencari ke sana dan kemari, ya benar saja, Andi ada di bawah pohon besar dengan posisi tersangkut akar pohon yang bisa saja membuat Andi terjatuh ke jurang. Aku, Badrus, dan kakek bergegas menolong Andi. Tak hanya sampai di situ, pada saat menolong Andi, muncullah sesosok wanita di atas dahan pohon. Sambil berayun-ayun, dia mentertawakan kami. Sontak hal itu membuat kami semua kaget dan takut. Wanita yang penuh darah di sekujur tubuhnya dengan tatapan tajam yang terus menatap kami. Kakek yang melihat hal tersebut langsung membaca doa, dan anehnya, seketika wanita itu pun hilang. Dengan cepat, kakek mengajak kami semua pulang. Setelah sadar, Andi menceritakan kejadian yang baru saja terjadi, di mana dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang membuatnya jatuh cinta dengan kecantikannya. Wanita itu mengajak Andi untuk duduk berdua di tepi jurang di bawah pohon besar sambil menikmati malam. Andi yang sudah suka dengan wanita tersebut lantas langsung mengiyakan ajakan wanita itu. Setelah mereka berbincang-bincang, wanita tersebut menampakkan wujud aslinya yang menyeramkan dan penuh darah di sekujur tubuhnya. Seketika wanita itu terbang di hadapan Andi dengan tertawa yang menyeramkan. Sontak hal tersebut membuat Andi takut dan ingin bergegas berlari. Namun sial, Andi tersandung akar yang membuatnya tak sadarkan diri. Setelah mendengar cerita Andi, Badrus kesal dan marah kepada Andi karena tidak mendengarkan pesan yang disampaikannya. Namun, kakek menahan Badrus. Kakek berkata, wajar jika Andi seperti itu, karena Andi bukan tipe orang yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan semenjak kejadian itu, Andi mulai berubah menjadi pribadi yang memiliki sopan, santun, dan tata krama. Dari cerita tersebut, ada makna, pesan, moral yang tersimpan di dalamnya. Dimanapun kita harus terus menjunjung tinggi sopan, santun, dan tata krama agar kita selamat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian story horor kali ini. Sampai jumpa di story-story horor berikutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.